Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Karakteristik Sedimentasi di Waduk PLTA Bakaru dengan penulis Abdul Wahid dalam Jurnal Hutan dan Masyarakat volume 2 nomor 2. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Meli Kuswatul Hasanah, NPM 20 14 15 10 19 dari kelas A, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Daftar isi dari PPT yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metodologi, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat, penutup. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Kondisi sedimentasi atau pengendapan yang terjadi di Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Bakaru saat ini sudah sangat memprihatinkan dan berdampak terhadap pengoperasian waduk tersebut tidak optimal lagi. Akibat besarnya sedimentasi yang terjadi pada Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakaru, maka ditetapkanlah bahwa hal tersebut merupakan masalah utama yang perlu dan harus mendapat perhatian oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga air Bakaru dan seluruh pihak yang mendapatkan manfaat dari pembangkit listrik tenaga air tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui karakteristik sedimentasi di waduk pembangkit listrik tenaga air Bakaru, yang kedua mengetahui sumber sedimentasi di waduk pembangkit listrik tenaga air Bakaru, dan yang terakhir menanggulangi sedimentasi di waduk pembangkit listrik tenaga air Bakaru. Untuk yang kedua yaitu metodologi. Metodologi terdiri dari lokasi penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Untuk lokasi penelitian ini adalah daerah kegiatan pembangunan PLTA Bakaru yang terdiri atas bendungan atau dam, instek struktur, headrest tunnel, surgeutel, penstock, powerhouse, dan jalan masuk. Daerah yang diinformasikan sebagai daerah terkena dampak dari genangan air antara lain Dusun Bone, Dusun Silei, Dusun Salumada, dan lain-lain. Untuk daerah tangkapan air sungai yaitu terjadi di Das Mamasa. Kemudian, untuk pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi biofisik wilayah, yang kemudian survei tersebut di atas diikuti dengan pengukuran dan pengambilan contoh di lapangan yang meliputi contoh air, contoh tanah, dan contoh sedimentasi. Sedangkan pengukurannya meliputi elevasi atau ketinggian di atas permukaan laut, debit aliran air, kedalaman air tanah di daerah dampak atau desa ulu, sadang, profil sungai di sekitar daerah genangan, dan kedalaman air di bendungan. Untuk analisis data, data yang dikumpulkan diedit dan ditabulasi berdasarkan sifat dan tujuannya. Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis tabulasi silang. Hasil analisis data ini selanjutnya digunakan dalam perumusan rekomendasi pemecahan masalah-masalah yang ada di lapangan. Untuk yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi curah hujan. Curah hujan merupakan sumber air satu-satunya ke dalam satu sistem hidrologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas curah hujan di Das Mamasa cukup tinggi. Pada gambar 1, yaitu histogram, curah hujan rata-rata bulanan beberapa stasiun penakar di Das Mamasa tahun 2006 menunjukkan bahwa curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan bulan lembab terjadi pada bulan Agustus dan September. Yang kedua ada kondisi debit air sungai.
Pada gambar 2 menunjukkan debit rata-rata bulanan Sungai Mamasa ke Waduk Bakaru pada tahun 2006. Fluktuasi debit air pada musim hujan dan musim kemarau dari tahun ke tahun semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hidrologi Das Mamasa terdapat gangguan, yang hal ini disebabkan adanya perubahan pada penutupan vegetasi atau gangguan karena penggunaan lahan yang keliru. Selanjutnya ada kondisi erosi dan sedimentasi. Tabel 1 menunjukkan nilai erosi dan tingkat bahaya erosi di Das Mamasa. Hasil analisis jumlah erosi pada beberapa sungai utama di Das Mamasa menunjukkan bahwa tingkat bahaya erosi di Das ini sangat memprihatinkan, dengan tingkat bahaya erosi rata-rata berat sampai dengan sangat berat. Perincian nilai erosi dan tingkat bahaya erosi beberapa sungai utama di Das Mamasa disajikan pada tabel 1 di samping. Material bahan sedimentasi yang tersuspensi di air Sungai Mamasa yang menyebabkan pendangkalan sangat cepat pada ruas sungai dekat Dam Garugu adalah berasal dari Kabupaten Mamasa. Material atau mineral penyusun tanah yang ada di Kabupaten Mamasa adalah batuan konglomerat yang banyak mengandung mika, sama dengan mineral yang terdapat di muara sungai dekat dam, tepatnya yang ada di Dusun Bone, Silai. Sedimentasi yang ada di Dusun Bone, Silai dan Salumada yang berasal dari Kabupaten Mamasa bersumber dari hasil erosi permukaan, erosi tebing sungai, longsor tebing sungai, dan longsor tebing jalan. Sehingga hasil akumulasi sedimen penyebab utamanya adalah erosi hasil longsor, bukan dari erosi permukaan. Untuk yang terakhir ada penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang saya presentasikan yaitu yang pertama, hasil karakteristik sedimentasi yang ada di Waduk PLTA Bakaru merupakan bed laut dari hulu sampai ke dam Bakaru yang didominasi oleh pasir 87%, kecuali yang ada di Dusun Salumada, yaitu kadar airnya berada di antara 35 sampai 56%. Yang kedua, sumber sedimentasi yang ada di Waduk PLTA Bakaru berasal dari dasar sungai dan pada tanggul Sungai Mamasa Hulu Bue, Sungai Sapai, Sungai Samarorang, Sungai Tabone, dan Sungai Batu Apang, serta beberapa anak sungai lainnya. Dan yang ketiga, cara penanggulangan erosi dan sedimentasi di Waduk PLTA Bakaru dalam jangka panjang adalah dengan cara membentuk suatu badan pengelola Das Mamasa yang terdiri dari 3 tim, yaitu tim pengarah, tim perencana, dan tim pelaksana yang kemudian menjalankan tugasnya masing-masing. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.